Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita update lagi ya untuk OpenWRT 24.10.0. Dan kali ini kita sudah berada di rilis kandidat 6 atau RC6 teman-teman. Dan versi kelas filenya sendiri saya beri versi 25.01.25 ya. Baik, untuk tampilan sih tentunya teman-teman sudah pada paham ya. Tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan sebenarnya di bagian tema ya. Tema apa sih sebuah tema? Tidak juga seperti YouTube harus kita pantengin tiap hari, tiap saat. Ini hanya sekedar software router teman-teman, yang hanya sekali-kali kita pantengin ya. Jadi tidak seperti aplikasi TikTok, aplikasi YouTube, Facebook, itu harus kita buka setiap hari, setiap waktu. Namun ini beda ya, karena ini hanya sekedar software router. Jadi saya tidak terlalu mementingkan penampilan, saya lebih fokus ke performance teman-teman. Nah, baik, di sini tetap saya gunakan kernel Flippy, namun saya upgrade dari OpenWRT sebelumnya ya. Di sini sudah menggunakan kernel 6.6.72 Flippy dan 93 plus. Dan tentunya di kernel 6 Flippy ini teman-teman ada sesuatu yang kadang membuat teman-teman bingung ya, yaitu pada saat mendeteksi modem tethering atau modem handphone, di mana di firmware sebelumnya itu kedeteknya di USB 0. Nah, setelah kita menggunakan kernel dari Flippy ini, yaitu versi 6, itu sudah tidak ada lagi USB 0 dan sudah tergantikan ke ETH. Jadi sudah satu semua teman-teman. Tidak ribet-ribet lagi. Aplikasi pun sudah tidak ribet lagi untuk mengenali yang mana koneksi modemnya, yang mana koneksi WiFi-nya, yang mana koneksi BR-LAN-nya ya. Jadi disesuaikan sesuai dengan tunnel-tunnel yang ada sekarang teman-teman. Baik, saya jelaskan sedikit. Pada umumnya tunnel itu pada saat mencari koneksi internet atau koneksi modem itu memang rata-rata mencari WAN, dan tentunya pada umumnya juga WAN itu adalah ETH ya, Ethernet teman-teman. Jadi ETH itu singkatan dari Ethernet. Jadi terkadang nanti pada perkembangan berikutnya bisa saja tidak menutup kemungkinan bahwa tool-tool tunnel itu sudah tidak lagi mencari atau men-scanning interface USB atau USB 0 dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, sekedar informasi aja ya, karena banyak yang chat ke saya, ini kenapa bang, kenapa tidak kedetek ya modem handphone saya, padahal di firmware sebelumnya itu aman, lancar. Sebenarnya bukan tidak kedetek, itu salah interface. Sudah tidak lagi mengenali interface USB 0. Nah, teman-teman, kesalahannya itu tidak mengecek di bagian device. Itulah fungsi device. Jadi jika ada modem yang terkoneksi, device-nya itu akan muncul di sini selama drivernya lengkap. Begitu ya, teman-teman. Jadi coba deh teman-teman pakai firmware lama, USB 0-nya pasti kedetek di sini. Coba pakai firmware yang sekarang, USB 0 tidak ada, melainkan yang ada ETH1. Jadi jika tidak ada modem, yang ada cuma BR-LAN dan ETH0 defaultnya ya, defaultnya yang ada cuma BR-LAN dan ETH0. Nah, jika modem ditancepin, baik modem stick, modem LAN maupun modem handphone, itu akan kedetek di ETH1. Dan selebihnya itu ada di W1. Tergantung ya, W10 dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, untuk di bagian status kita lanjut lagi sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Di sini saya hanya terkoneksi menggunakan PC atau perangkat ini ya teman-teman. Ini belum saya gunakan di router utama. Di sini kita rilis dulu untuk ZTE B860 HP5 ya, dan untuk STB lainnya termasuk juga X86 menyusul ya teman-teman. Karena build ini hanya dilakukan oleh saya sendiri, tidak ada bantuan, tidak ada grup-grup dan sebagainya ya. Ini
single factor teman-teman. Oke, kita cek untuk kernel lognya. Lanjut bagian proses. Kernel 6 ini sangat lancar ya teman-teman dibanding kernel 5 ya, namanya juga update. Dimana-mana update itu tujuannya biar lebih bagus dari sebelumnya. Nah teman-teman, kemarin juga yang RC5 rilis kandidat 5 itu ada masalah ya, tidak bisa ngeload informasi di net monitor ya. Itu dikarenakan ada perintah yang tidak support di OpenWRT tersebut, dan sebenarnya sudah saya fix, dan ini lebih di fix lagi karena memang fixnya sudah dari official teman-teman. Yang kemarin fixnya hanya fix manual dari saya, alternatif sendiri, dan sekarang ini sudah fix dari official. Jadi teman-teman jangan keburu juga untuk menunggu tampil di sini, karena itu ada proses sekitar 5 menit ya. Kalaupun memang prosesnya sudah 5 menit dan belum muncul, itu dikarenakan sangat kecil, terlalu kecil apa ya, aktivitas yang ada teman-teman. Terlalu kecil aktivitas yang ada, semisal mungkin cuman 5 megabyte aktivitasnya karena cuman di on apa, di burning kemudian di on kan, terus dipantengin, dibuka dan sebagainya, itu tidak ada koneksi ke internet. Nah, itu tidak akan muncul di sini. Coba deh kalau ada internetnya, coba buka YouTube, Facebook dan sebagainya, intinya ada aktivitas yang lumayan berat ya untuk OpenWRT-nya, dan bandwidth-nya lumayan banyak, sekitar 50 megabyte lah, itu sudah bisa terupdate secara otomatis. Jadi itu juga kendalanya teman-teman. Ada teman-teman yang mengalami baru 5 menit, sudah 5 menit belum muncul. Ini dikarenakan sangat minim ya, sangat kecil aktivitas yang ada, sehingga VNstat belum mengupdate-nya teman-teman. Nah, baik, kita cek di bagian connection, hanya terkoneksi di satu perangkat ya, yaitu PC yang saya gunakan sekarang teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini juga banyak yang bertanya ya, ini sudah diganti ke Jakarta nih time zone-nya, tapi masih tetap selisih. Coba ditunggu-tunggu aja teman-teman ya, ditunggu-tunggu aja. Jangan begitu diupdate kemudian sync with browser langsung nungguin berubah. Terkadang tidak, terkadang itu butuh waktu ya, mungkin sekitar 5 menit atau bahkan lebih baru terupdate, karena sebenarnya di sini sudah ada sinkronisasi with NTP server teman-teman, dan NTP servernya itu di sini ya, saya sudah setting sedemikian dan sudah mengarah ke ID pool ntp.org. Ini adalah NTP untuk bagian Asia ya. Nah, oke, di bagian sini ingat ya, jangan lupa ganti time zone, kemudian logging time synchronization. Oke, sudah di log juga, materialnya sudah ada ya, nggak hilang-hilang lagi. Baik, lanjut. Di sini untuk mengganti password Luci teman-teman ya. Oke, di versi apa ya, 24.10 OpenWRT ini juga ada penambahan sebenarnya di sini ya, cuman mungkin jarang yang memperhatikan. Ada gateway port di sini, kemudian interface-nya bisa kita gunakan, hanya bisa mengakses dari interface tertentu untuk SSH-nya ya. Oke, lanjut. SSH key HTTP akses aman semua teman-teman. Untuk di bagian software aman lah. Oke, lanjut di bagian startup. Nah, untuk startupnya ada beberapa yang saya disable di sini ya, PHP 8 fpm, kemudian Amlogic-nya juga saya disable. USB Max D-nya saya disable. Di sini terdisable itu hanya di startupnya ya teman-teman. Aplikasinya tetap masih bisa digunakan. Di sini ada LED password server. Nah, saya contohkan ya, Amlogic meskipun di sini disable itu hanya sebatas startup yang disable. Akan tetapi Amlogic-nya masih tetap bisa dibuka di sini teman-teman. Aman. Oke, Amlogic-nya CPU oke, sudah dibentokin ya. Di sini saya sudah ganti dari sebenarnya scale
schedule itu saya ganti menjadi performance di sini. Mengingat saya sudah lama menggunakan STB dan tidak ada masalah dengan prosesor pada saat menggunakan mode performance ya. Baik, lanjut ke startup schedule task. Sama seperti biasa di sini ada drop case ya untuk clear case OpenWRT yang internal, dan ada pinstati.sh untuk mengupdate net monitor setiap 5 menit, teman-teman. Oke, kita cek di manajernya. Di sini saya running di SD card ya. Lanjut, file manager. Bentar, ada yang oh iya, saya menggunakan modem apa ya untuk menangkap menerima sinyal WiFi. Makanya saya bingung loh di sini kenapa ada SDA ya. DPSDA itu dikarenakan ada card reader yang ada di modem ya, modem WiFi, teman-teman. Ya sempet sempet tadi bingung loh di sini loh ada SDA ya. Baru ingat saya menggunakan modem MF90, namun mengaktifkan WiFi-nya ya. Jadi dia nangkep WiFi, bukan 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 ngirim WiFi tapi menerima WiFi, teman-teman. Oke, lanjut, file manager aman. Kita cek di mount point termount dengan baik ya. Nah, di sini ada Amlogic service sudah shutdown, reboot. Modem sendiri sama seperti sebelumnya, teman. Di sini tidak ada perubahan ya. Ada AT message. Jadi di sini lebih ke modem rakitan sih sebenarnya. Nah, kita cek 4G connection. Nah, ini 4G connection-nya tidak support dengan modem yang MF90, teman-teman. Makanya seperti itu ya. Tidak bisa ditampilkan informasinya di sini. Tetap error. Ini kemarin ada yang ngecek juga ini kenapa bang kok tidak bisa tampil. Ya memang tidak support, teman-teman. Kita lanjut, count monitor tetap saya sertakan di sini karena saya pun juga membutuhkan reboot modem pada saat menggunakan modem Huawei E5577CS ya. Saya membutuhkan reboot modemnya untuk merestart modem pada saat ping tidak ada. Nah, oke, activity log, configuration aman semua. Nah, kita lanjut di bagian tunneling. Nah, di sini tunnelnya sudah saya update ke yang terbaru yaitu versi 1.17.4, teman-teman. Dan tentunya bisa running ya. Mihomo itu bisa running seperti OpenClass meskipun belum kita isi akun karena sudah ada konfigurasi di bawaannya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah setting sedemikian bisa running, tinggal ganti akun sebenarnya ya. Jadi banyak yang gagal juga pada saat mengisi akun. Nah, ini saya sudah tambahkan opsi direct di masing-masing protokol apa ya, rules, streaming, game, e-wallet, dan sosmed. Itu saya sudah tambahkan opsi direct ya. Ini banyak juga yang menanyakan. Jadi nanti teman-teman, saran saya pada saat menggunakan RRWRT, Mihomo maupun OpenClass, saya harap jangan langsung di replace semua ya. Jadi saya contohkan di sini, teman-teman. Karena di proxy provider itu saya sengaja lengkapi seperti ini ya. Ada yang untuk Trojan, ada yang untuk Pimes, kemudian ada yang untuk Piles. Jadi sebenarnya begini, seumpama Trojan ya, teman-teman pakai akun Trojan, cukup diedit di sini, teman-teman. Ambil aja servernya. Kalau akun Trojan yang mode WS itu paling 4, kemudian domain host dan SNI, kemudian server itu aja sih yang dirubah sama password. Untuk UDP-nya, kemudian network mode WS-nya ini saya rasa tidak perlu, teman-teman. Jadi cukup 4 domain, 4 host, SNI, password, dan server. 4 aja sih yang dirubah. Jadi seperti itu ya. Ini banyak yang langsung nge-replace semua dari konfigurasi lain. Ya, itu banyak yang gagal karena kemungkinan ada kesalahan penulisan seperti ada spasi, ada titik yang salah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, seumpama di
di akun pertama ya, anggap saja Trojan ini akun pertama, teman-teman mau isi dengan akun Piles. Nah, tinggal copy sih sebenarnya format yang sudah saya sertakan di sini. Itulah fungsinya, teman-teman. Jadi tidak harus mengikuti nama. Ini cuma penamaan file ya. Nama filenya jangan dirubah. Kalau nama akunnya boleh dirubah, tapi jangan ada yang sama ya dari 6 akun ya, karena masing-masing itu bisa isi 2 akun. Nah, misalkan di sini mengganti nama, misalkan Indonesia 1, di sini jangan Indonesia 1 juga, tapi harus Indonesia 2, 3, dan seterusnya. Intinya beda nama ya, itu yang paling penting. Dan selebihnya boleh sama dengan yang di bawahnya, tidak ada masalah. Jadi itu juga yang jadi persoalan sebenarnya. Banyak teman-teman yang sering ngechat, mohon maaf ya, terkadang saya malas untuk menjawab chat-chat yang semacam itu, karena saya sudah jelaskan di dalam video, saya sudah jelaskan semuanya. Nah, seperti kemarin ya, yang ETH0 itu berubah menjadi ETH1. Aduh, banyak yang nanya, tapi aduh, gimana ya, bingung juga. Kalau saya lagi sibuk ya tentu tidak sempat membalas, dan terkadang juga sih muncul kemalesannya. Ini udah disuguhkan di video, sudah dijelaskan, sudah dijabarkan sedemikian, masih juga ditanyain. Tapi ya namanya juga manusia, teman-teman. Pada saat membutuhkan file mungkin cuma mencari passwordnya saja, tidak memperhatikan isi dari video tersebut. Padahal setiap saya memvideokan firmware, itu selalu ada penjelasan di dalamnya ya, meskipun sedikit tetapi tetap ada, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan video saya. Jadi paling tidak video tersebut saya taruh sebagai sarana untuk menyimpan password link. Yang kedua, saya jadikan juga sarana untuk menyimpan ilmu, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, begitu juga dengan Pimes. Cukup ganti UUID, server, eh, server name, host, dan path. Itu aja sih, tidak terlalu banyak. Tidak mesti di copy kemudian di paste semua akun dari tempat lain. Cukup edit-edit aja, teman-teman. Dan jangan buru-buru juga ngeditnya, itu harus teliti. Sebab banyak teman-teman yang minta tolong ke saya, begitu saya remote, ini mah ternyata cuman kesalahan sepele ya, hanya kesalahan penulisan dan sebagainya. Yang harusnya ada spasi tidak diberi spasi. Itu aja sih sebenarnya, kurang teliti. Kalau kita kerjanya buru-buru, pikiran itu menyempit, teman-teman. Begitu juga dengan panik. Tidak ada ping, tiba-tiba panik lah. Ini kenapa tidak ada ping? Begini dan begitulah. Jangan langsung panik. Kalau panik, kalau panik itu akan menyempitkan pikiran. Jadi susah untuk menemukan solusi. Kalau kita tenang, wah ini nggak ada ping. Coba deh cek di sini. Satu persatu diurut. Terutama perhatikan di bagian log. Itulah fungsi log. Kita bisa tahu jika ada konfigurasi yang salah, teman-teman. Nah, kemarin ada teman yang saya remote juga. Setiap error, bukan saya remote ya, saya cuma ngechat aja, kemudian mengedit file config-nya. Ya, saya sudah edit, saya kirim lagi, dicoba lagi. Ada errornya, saya minta lagi lognya, dan seterusnya sampai ketemu. Begitu, teman-teman. Jadi, kita dituntun oleh log tersebut untuk mencari kesalahan, di mana titik kesalahan untuk kita fix secara bertahap atau secara berantai. Nah, oke, kita lanjut untuk yang ini aman ya. Nih homo aman. Oke, di sini sudah running, saya stop dulu, teman-teman. Kita lanjut ke Paswal. Nah, di sini ada Paswal, sudah terisi akun juga ya. Kalau akunnya sih lebih mudah diedit karena ini tidak berbentuk file yang harus diedit, melainkan sudah berbentuk
user interface-nya, tampilan. Jadi tinggal klik tombol edit, kemudian editlah di sini akunnya tuh. Baik, kita cek di bagian update. Ini juga sudah password terbaru ya, 25115. Untuk modul-modulnya sih sebenarnya sudah saya update semua ya, tapi tidak ada salahnya kita cek. Ya, sudah aman semua. Ini juga versi sudah latest version. Sudah disertakan rules juga. Ini sih tinggal makan ya, sudah dihidangkan, tinggal dimakan tuh. Oke, lancar semua. Nah, pas soal ini juga sudah ada fasilitas backup-nya, teman-teman. Di sini sudah ada download backup, restore backup, dan reset semua konfigurasi ya, atau back to default. Dulunya ada opsi ini di bagian depan sini, teman-teman. Mungkin tidak ada yang perhatikan ya. Ada di bagian FAQ, di sini sudah dihilangkan ya, sudah diganti. Yang ada tinggal password hide dan show. Jadi kita bisa menyembunyikan password dan kita bisa memunculkannya sebenarnya. Nah, oke, lanjut ke OpenClass. OpenClass juga sudah ada konfigurasi ya di sini. Saya sudah sertakan version update. Sudah terupdate semua ya, teman-teman. Oke, developer setting. Kita cek tab demi tab ya. Oke, aman semua. Override setting. Cek lagi 1K tool providers. Kemudian config manage, sudah ada konfigurasi di sini lengkap dengan rules-nya. Nah, sama dengan penjelasan di Mikomo tadi, ngeditnya cukup ya, yang ingin diganti aja ya teman-teman, yang berhubungan lah seperti password, server, path, host, dan SNI. Itu aja sebenarnya ya. Baik, kita coba running ya. Nah, itu tandanya tidak ada konfigurasi yang bermasalah sebab bisa running, teman-teman. Nah, bisa kita lihat lognya juga ya. Sukses, open restart successful. Kemudian kita coba ya CD control panel. Nah, di sini juga saya sudah beri menu direct ya untuk masing-masing akun, teman-teman. Untuk masing-masing rules. Oke, lanjut kita cek ya. Kita stop dulu open class-nya. Oke, aman. Lanjut ke base 64 decode encode. Semua aman. Lanjut lagi ke tile scale. Oke ya, teman-teman. Interface info, logs. Lanjut ke bagian terminal B860HP5, aman, kedetek di sini. Oke, cek lagi bagian network interface. Nah, ini modemnya di ETH1 device. ETH1 ada muncul ya. Global network. Kita lanjut ke bagian routing. Kita lanjut DHCP DNS. Di sini saya gunakan Quad9 ya, teman-teman. Silakan rubah jika tidak ingin menggunakan DNS ini. Bisa menggunakan DNS Cloudflare maupun DNS Google, terserah teman-teman ya. Tinggal dihapus, diisi lagi, save and apply, jadi deh. Lanjut ke diagnostik, kita cek juga firewall-nya. Forward, traffic rules, net rules, IP set aman semua teman-teman, tidak ada masalah. Untuk di bagian link navbar ya CD sudah tadi ya. Oke, sudah kita stop open class-nya.
jadi tidak bisa diakses. Nah, di sini about-nya ya 24100 versi 6. Nah, buat teman-teman yang ingin berdonasi silakan, berapapun itu nilainya, saya tidak pandang besar kecilnya, tapi saya pandang keikhlasannya. Hari-hari sekarang yang ada itu orang pelit, yang susah dicari itu orang dermawan, teman-teman. Jadi saya tidak melihat berapapun nilainya, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Nah, baik, lanjut kita cek di bagian icon navbar. Oke, semua sesuai peruntukan. Baik, semua aman, teman-teman. Jadi saya rasa cukup sampai di sini ya penjelasannya. Jangan lupa ditontonlah, tolong please deh ditonton, karena saya juga uh, tidak punya banyak waktu untuk membalas pertanyaan teman-teman. Makanya yang kemungkinan sering-sering ditanyakan saya sudah suguhkan semua di dalam video. Jadi disimak saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.